Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel ini, Perkuliahan Institut Agama Islam Cipasung. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Cipasung. Sebelum kita memperlanjut video ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber, yaitu pribadi saya dan juga dosen pengampu saya. Baik, sebelum kepada biodata saya perkenalkan dulu dosen saya, yaitu tentang mata kuliah Based Learning. Nah, siapakah dosennya? Yaitu Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Dan selanjutnya biodata saya. Silakan simak dan selanjutnya terus simak. Oke. Selamat siang dan malam juga sore yang ada nonton. Perkenalkan, nama saya Algi Nurjaman. Saya beralamatkan dari Purwakarta. Saya tinggal di pesantren sekarang dari Pondok Pesantren Mulut Al-Quran Al-Mumin, sama juga dari Tasikmalaya. Dan saya juga sekarang kuliah di Institut Agama Islam Cipasung Singaparna Tasikmalaya juga. Saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu Fakultas Tarbiyah. Sekarang saya tingkat 2 semester 4. Mohon doanya semoga saya bisa wisuda. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Ya, tentunya Anda penasaran kan dengan apa saya akan sampaikan? Oke, jangan skip dulu, lanjutkan dengan menonton yang lebih baik dan mendengarkan dan simak juga materinya. Mari kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke materi. Namun sebelumnya, ini akan membahas tentang dalam keberagaman dan demokrasi. Nah, sebelum kita membahas untuk lebih lanjut, demokrasi meliputi beberapa hal yang disebut dengan peta konsep. Yang pertama, Anda harus menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadisnya. Yang kedua, Anda harus membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Dan Anda juga harus menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Nah, Anda harus tahu juga nilai-nilai demokrasi dengan sikap dan perilaku demokratis. Nah, kita renungkan dulu. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai. Eksistensi yang disebut keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah fitrah manusia. Pasti manusia dari kasta apapun memiliki rasa itu. Teman-teman, kita di sekolah mempunyai hak untuk dihargai. Bapak dan ibu guru, orang tua, dan semua orang yang ada di sekitar kita juga mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati, sebagaimana kita juga ingin dihargai. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan membahas yang pertama, yaitu demokrasi dalam Islam. Apa sih demokrasi dalam Islam itu? Baik, kita akan jelaskan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, sebaiknya dibaca terlebih dahulu lah Ali Imran, surat Ali Imran ayat 159 di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi
انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaliknya dibunuh dan yang diperintahkan membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan, kemudian turun ayat surat Al-Imran ayat 159 sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini juga ada penjelasan tafsir yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetaplah lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci pada beliau. Dan pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ada juga di samping ayat tersebut banyak juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Penting demokrasi dalam dunia Islam, khususnya bagi umat seluruh dunia. Karena diantaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, seperti hadis berikut. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, bahwasanya hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau bisa melibatkan para sahabat untuk memintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa untuk dan merendahkan hatinya tawadu. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibandingkan seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah, namun demikian kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar. Dan urusannya kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihad dapat dipikirkan dengan dimusyawarahkan karena bukan wahyu. Padahal bisa saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada pada sahabat, dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itu Rasulullah maka agung dan tawadu dan bijaksana. Yang selanjutnya dalam kehidupan. Nah, di sini harus ada yang disebut dengan harus kita perhatikan dalam sangat penting sekali, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah menjadi sangat penting. Lah, kenapa sih sangat penting? Mari kita jawab. Kita kasih tahu. Yang pertama yaitu permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau yang membahas orang yang adli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, lanjut. Yaitu yang kedua yang disebut demokrasi dan syura.
Selama ini demokrasi diidentikan dengan syuro dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas dan persamaan tersebut, perlu kita lihat jati masing-masing dari keduanya. Nah, mari kita tahu yang pertama yaitu demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini pada jauh dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami dengan suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik. Pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang berkonsentrasi pada suatu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, rakyat baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Nah, sedangkan syuro menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Muqayyis Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan menambahkan sesuatu mengerti sesuatu. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antara mereka adalah Ar-Raghib Al-Fahmi dalam kitabnya Al-Mufrad fil Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses pengungkapkan pendapat dengan saling menguasai antara peserta syuro. B. Ibnu Al-Harabi Al-Maliki dalam Al-Hakam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dan suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. C. Sedangkan definisi syuro yang diberikan oleh fakir miskin kontemporer dalam Asyuro Ziri Nizami Al-Hukm Al-Islami di antaranya adalah proses penelusuran pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi mendekati kebenaran. Nah, di sini ada disebut dengan titik persamaan. Apa sih titik persamaannya? Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi di atas dapat melihat bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya peregangan dan pihak. Nah, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi mengenai nilai egalitar, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesepakatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan secara tegas. Demokrasi bermain pada wilayah politik. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.